Musle, udah tahu belum? Belum. Iya, saya kan belum kasih tahu. Oh, makanya saya belum tahu. Karena belum dikasih tahu kan? Iya. Ya? Saya tahu. Loh, Pak Topik tahu apa nih? Iya. Saya tahu kalau Pak Iwel belum ngasih tahu pada Pak Musle. Ini, Ngomong apa sih ya? ini kita lagi ngomongin udah tahu belum, tahu-taunya juga ikutan. Nih, Pak Musle itu Sri Sultan Hamengkubuwono X itu maju sebagai capres calon. Namanya kebetulan Sultan. Jadi Sultan itu bukan hanya di kancah politik saja, tapi sudah mulai ke dalam dunia hiburan. Seperti Sultan Jorgi. Sudah mulai ke dunia hiburan. Ya punya Musle. Itu lain lagi soalnya. Itu bukan sultan, itu maksudnya bukan artis. Ini memang calon presiden ini memang banyak bermunculan. Jadi itu jadi teringat sebuah istilah. Daripada menjadi bos di perusahaan kecil, Lebih baik. Salah. Salah. lebih baik jadi bos di perusahaan kecil Ya. daripada jadi kroco di perusahaan besar. Baru itu. Apa sih? Begitu, memang yang namanya kekuasaan itu menggiurkan. Ini kalau diibaratkan, itu seperti teh es manis di padang pasir yang tandus. Sebentar, Pak Murpi. Itu yang naruh teh es manis di padang pasir siapa tuh? Ini ibarat, Pak Topik. Oh, ibarat. Ibarat es teh manis di padang pasir yang tandus. Siapa yang naruh? Onta. Ini jangan diganggu, ini ibarat, Pak Topik. Saya malas ngomong apa situ, ngomong sama ini aja nih. Ibarat, Pak, es teh manis. Pak Murfi, yang jelas. Ibarat es teh manis di padang pasir yang tandus, yang ditaruh oleh Onta, Pak. Kenapa jadi yang ditaruh, Pak? Ini ibarat nggak ada yang naruh, Pak. Betul ya? Pak, jangan galak-galak, saya tutup aja kacanya, Pak ya. Pak Topik kok mau sombong tapi kacanya masih modal engkel. Sekarang tuh udah canggih, pencet turun, naik. Gimana sih? Saya anggota DPR yang merakyat, rakyat aja belum merasakan, masa saya merasakan? Ini begini, kita sebaiknya jangan selalu bicara yang berat-berat. Kita harusnya bicara yang sedikit santai. Ini saya agak heran. Agak heran dengan saudara David Beckham ini. Oh, David Beckham. Iya. Kenapa dengan David Beckham kok Pak Musle heran? Nah itu dia, itu Beckham ini sedang berusaha bernegosiasi dengan bermain di AC Milan. Nah, jadi dia tuh statusnya sebagai pinjaman. Masya Allah. Bentar. Beckham mau dipinjam AC Milan. Iya. Pak Musle, tolong bilangin sama si Milan. Emang si Milan siapa? Pokoknya pulangin kalau minjam. Saya bingung ngomong sama Pak Ohang ini. Ini bukan persoalan pinjam meminjam benda, tapi baik nanti saya akan sampaikan. Ini yang saya heran kenapa David Beckham ini kan di Milan itu menyewa sebuah apartemen mewah, sedangkan itu berdekatan atau tidak jauh dengan kawasan yang dikenal sebagai zona prostitusi, Pak Iwan. Oh, ya sebenarnya Pak Musle nggak harus berprasangka buruk dulu. Mungkin dia udah cari-cari apartemen, udah penuh semua, akhirnya dapat di sana. Lagian Pak Musle antara pemain sepak bola dengan pelanggan prostitusi itu masih ada kesamaannya. Apa kesamaannya? Sama-sama ingin mencetak gol. Pokoknya udah saya Bapak udah dapat nomor urut. Tapi saya nggak cocok nomor urut itu. Kenapa, Pak? Kurang pas. Pak, kurang pasnya? Nomor urut kan? Iya. Dia nggak cocok nomornya itu. Ya kenapa enggak, Pak? Loh ini kan urut pijet atau urut apa? Nomor urut lagi Bapak mencalonkan diri Oh jadi nggak presiden. masalah, no problem. Please, sit. Wah. Bang Ademin kayak semakin hari semakin akrab aja nih dengan Pak Ketua Umum. Lah, si Mbak Renang kalau ngomong suka sembarangan aja sih lah. Kalau ngeliat laki-laki, jalan sama laki-laki bawaannya curiga. Iya, aja. curiga.
Nah, kemarin sama Pak Murfi curi-curigain. Karena itu, Pak. Sama Pak Ohang dicurigain. Emang saya cowok apaan sih lah? Gak usah khawatir, saya juga pakai pampers. Lah saya kan jalan sama Pak Wapres ini sedang menghibur hati Pak Wapres yang sedang gundah gulana. Waduh, grogol. Jawang, itu saya. Namanya juga Wapres, ibarat sebuah pantun adalah buah kelapa jatuh ke kali. Yang mungut ada, Pak? Enggak. Ini pantun. Pantun. Semua pantun pasti memiliki makna. Buah kelapa jatuh ke kali. Maknanya ya biur. Itu bunyi Pak, bukan makna. Pasti Pak. Pak Wapres, Iya. tapi menurut saya ini janganlah cepat percaya dengan hasil survei Iya. tersebut Pak ya. Ini menurut saya juga, saya tidak setuju dengan hasil survei yang dilakukan ini. Dan menurut saya ini sekarang ada yang lebih populer dari sekedar survei tersebut atau dari kandidat-kandidat itu Pak. Iya. Anda ini ngomong kok ngawur, tolong fokus, kita ini anggota dewan. Jadi ngomongnya jelas-jelas aja. Kita ini lagi bicara survei tokoh politik, kok tiba-tiba Anda mencampurkan dengan artis, ini gimana? Oh itu bukan artis. Britney Spears itu bukan artis, pengemudi. Oh gitu. Spears. Supir. Itu Spears Pak. Dia punya topik. Ini Pak Mucre itu nggak salah. Memang yang namanya artis dengan politisi itu susah dibedakan. Iya, karena banyak yang namanya politisi itu berlagak seperti artis. Oh gitu ya. Dan justru artis juga sebaliknya, berlagak seperti politisi. Padahal orang ngerti, orang meru. You punya Murphy. Apa? You punya apa? You punya Murphy. Iya, saya punya Murphy. You punya apa? Saya punya kumis. Artis terjun dalam politik itu hal yang biasa. Dan orang mendapat kedudukan yang strategis dalam politik itu karena ada dua faktor. Ini cerdas loh, Pak Isai luar biasa, Pak Isai. Jadi kalau ada orang yang mendapatkan misalnya kedudukan strategis dalam politik karena orang tuanya, ini faktor apa, Pak? Faktor pertama orang tua, faktor kedua diri sendiri. Kalau yang faktor orang tua namanya, maka hal ini disebut faktor turunan. Kalau faktor orang tua turunan. Nah kalau ada orang yang mendapatkan kedudukan strategis dalam politik dengan usahanya sendiri, ini faktor apa, Pak? Maka ini disebut faktor tanjakan. Kenapa bisa begitu? Karena berjuangnya dari bawah. Dan tolong kalau lewat tanjakan harus hati-hati. Kenapa, Pak? Di situ banyak anak kecil. Jangan-jangan Pak Isa dulu tukang beca kali ya? Ya itu benar kata Pak Isa. Kenapa? Hati-hati banyak anak-anak ada lanjutannya. Nyenggol benjol.